Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang matematika dengan bab teorema Pitagoras. Apa itu teorema Pitagoras? Nah, kita akan bahas selanjutnya dalam video kali ini oleh saya sendiri, Ibu Nurkoyun. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa memohon kepada Allah agar kita diberi pemahaman dalam video kali ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, sebelum kita mulai lagi, silakan kalian siapkan dulu alat tulisnya. Karena tugasnya selain mencatat di buku catatan materi yang akan saya sampaikan, ada lagi tugas tambahan yang harus kalian kumpulkan di lembaran setelah video ini selesai. Nah, sebelum kita mulai, apa itu teorema Pitagoras? Nah, cluenya, kata kuncinya adalah teorema Pitagoras ini diberlakukan untuk segitiga saja. Nah, tidak sembarang segitiga, hanya segitiga tertentu. Nah, sebelum kita mulai, kita harus terlebih dahulu mengenal macam-macam segitiga. Nah, untuk yang biru ini namanya segitiga sama sisi, karena ketiga sisinya panjangnya sama. Kemudian yang hijau ini namanya segitiga siku-siku, karena dua sisinya membentuk sudut 90 derajat. Kemudian yang kuning ini namanya segitiga lancip, ada juga segitiga tumpul. Nah, kemudian apa itu teorema Pitagoras? Nah, ini teorema Pitagoras ini adalah teori yang menunjukkan hubungan antara sisi-sisi dalam segitiga siku-siku. Jadi teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Apa bunyi teorema Pitagoras? Ini yang perlu kalian catat. Pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Sisi penyikunya ini adalah sisi yang membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Kalau dirumuskan menjadi seperti ini. Jadi mana sih Bu BC? A itu yang B yang mana? Nah, ini. Nah, misalnya kita punyai segitiga siku-siku terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, ini anggap aja garisnya lurus ya. Jadi seperti apa? Nih, kasih nama A, B, maaf keliru, kasih nama sini ya, A, B, dan C. Nah,
segitiga mempunyai 3 sisi. Ini AB, BC, dan AC atau CA. Nah, kemudian sisi yang di depan sudutnya A, sisi di depan sudut A, ini A, berarti ini depannya A, ini kasih nama A kecil. Depannya B kasih B kecil, dan depannya C kasih C kecil. Nah, jadi teorema Pythagoras itu adalah ini BC kuadrat sama dengan AC, garis ini saya ganti warnanya dulu. Jadi BC kuadrat ini sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat. Jadi seperti ini. Jadi bisa diringkas, jadi ini rumus yang pertama sama yang kedua ini sama, hanya penulisannya yang berbeda. Jadi intinya adalah sisi yang terpanjang ini kuadratnya sama dengan yang penyiku ini dijumlahkan, ditambahkan. Nah, ini ya, walaupun nanti tergantung hurufnya ini tidak terpatok ini ya rumusnya ya, tidak harus BC kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah AB kuadrat, bukan seperti ini. Tergantung sisi mana yang paling panjang. Nah, sisi terpanjang adalah yang ini. Jadi nanti diberlakukan sisi terpanjang kuadrat sama dengan jumlah. Berarti kalau udah jumlah berarti ditambah, dijumlah ini sisi yang terpendek, 2 sisi terpendek yang membentuk sudut siku-siku. Nah, untuk sisi terpanjang letaknya selalu di depan sudut siku-siku. Jadi letak dari sisi terpanjang segitiga siku-siku itu selalu di depannya ini, di depan sudut siku-siku. Berhadapan langsung kan, di depannya kan yang ini. Nah, ini adalah sisi terpanjang. Jadi awas dalam penulisan atau dalam soal biasanya ini sisi terpanjang itu kalian menentukan sisi terpanjang kalau ditambah atau dikurangi. Nah, ini harus kalian lihat sudut siku-sikunya sebelah mana. Nah, di depannya sudut siku-siku ini namanya sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Nah, Bu, gimana caranya? Kalau ini rumus utama, Bu, misalnya yang dicari adalah sisi AB misalnya, yang diketahui BC. Nah, kita kebalik lagi, kita hanya tulis lagi. Jadi A B kuadrat sama dengan, karena ini sisi terpendek, bukan terpendek sih, sisi penyiku, jadi rumusnya ya ini sisi terpanjang. Sisi terpanjangnya adalah BC kuadrat. Berarti kalau tadi ditambah, berarti ini dikebalikannya, dikurangi sisi yang belum, ini AC. Ya, ini AC kuadrat. Kemudian kalau cari AC, Bu, sama, kita balik lagi, AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Seperti ini. Nah, penerapannya seperti apa? Nanti kita bahas di menit selanjutnya. Nah, balik lagi ya, apa tadi Pythagoras itu tadi. Nah, kebalikan dari teorema Pythagoras itu berlaku untuk apa? Berlaku pada segitiga yang bukan segitiga siku-siku. Nih, segitiga BC yang punya panjang sisi A, B dan C dengan merupakan sisi terpanjangnya adalah A.
Nah, berlaku ketentuan berikut. Apa saja? Yang pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C. Nah, ini sama ya. Jadi kuncinya adalah sama. Ini berarti namanya segitiga siku-siku. Ya, bacanya ini berarti bacanya segitiga siku-siku. Nah, untuk yang B, jika A kuadrat lebih kecil sama dengan B kuadrat ditambah C, ini berlaku untuk segitiga lancip. Nah, ini ya. Kalau yang atas bacanya siku-siku, ini bacanya L. Nah, kemudian ya, yang C, jika A kuadrat lebih besar B kuadrat plus C. Nah, ini kebalikannya yang kedua. Berarti ini berlaku untuk segitiga tumpul. Jadi misalnya nanti sisi terpanjangnya, nilai kuadratnya sisi terpanjang kurang dari jumlah sisi penyikunya, berarti dia segitiga lancip atau sebaliknya. Nah, kemudian triple Pythagoras. Nah, apa sih itu triple Pythagoras? Triple Pythagoras ini adalah bilangan, 3 bilangan yang memenuhi rumus Pythagoras. Nah, namun ada juga 3 bilangan asli yang memenuhi rumus Pythagoras, tapi tidak sama dengan gitu. Jadi ada triple Pythagoras itu yang memenuhi nilai A, B, dan C nya itu sama. Jadi nanti A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C itu. Nah, kita cari triple Pythagoras itu yang seperti apa. Saya ulangi lagi ya. Triple Pythagoras itu contohnya seperti apa? Nah, ini kunci dari triple Pythagoras itu adalah 3, 4, 5. Dah. Nah, sisi terpanjangnya berapa? 5. Kita coba. Nah, 5. Kenapa ini disebut triple Pythagoras? Ada beberapa formasi nanti ya. Ini yang pertama aja yang saya kasih tahu, triple Pythagoras. Nah, ini kenapa ini dinamakan triple? Triple berarti 3 angka Pythagoras itu yang merupakan jumlah dari teorema Pythagoras. Nah, ininya seperti ini. Pembuktiannya adalah kalau tadi ada A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, berarti A tadi adalah sisi terpanjang. Nah, sisi terpanjang adalah 5. Kita masukkan dulu adalah 4 ini, 4 dan 3 ke sini. Jadi 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 16 ditambah 9 sama dengan 25. Nah, A kuadrat berarti kan gini, berarti A, kalau A kuadrat berarti dia harus di akar kuadrat. Jadi akar kuadrat, kalau ada kebalikannya ini A kuadrat, yang di sini nggak ada kuadratnya, berarti ini harus di akar 25. Berapa nilai A nya? Akar 25, hasilnya adalah 5. Kan sesuai sama yang ini. Jadi 3, 4, dan
5. Ini namanya triple Pythagoras. Nah, kemudian ada bilangan lagi. Nah, itu tugas kalian yang pertama, karena sudah mencatat lagi. Nah, tugas nomor 1 yaitu sebutkan triple Pythagoras selain yang saya sebutkan ini tadi. Ya, sebutkan triple Pythagoras selain dari yang ini tadi. Nah, sudah paham namanya triple Pythagoras. Sekarang kita lanjut ke penggunaan teorema Pythagoras. Nah, ini satu adalah untuk menghitung panjang diagonal sisi bangun datar. Ya. Jadi ada dalam, misalnya diketahui sebuah kubus. Nah, kubus itu kan sisinya panjangnya sama semua, panjang sisinya sama semua. Nah, biasanya akan disuruh menghitung panjang diagonal sisi bangun datar. Kemudian untuk menghitung panjang diagonal ruang, bangun ruang. Nah, contohnya seperti apa? Ya, kubus tadi. Jadi, kubus atau balok atau apapun yang namanya ruang, bangun ruang mesti memiliki panjang diagonal. Yang ketiga, menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Dari ketiga tadi, nah ini saya ambil contoh hanya untuk yang menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Nah, satu ini ya, sebuah kapal sejauh 30 km ke arah utara lalu berbelok ke arah barat sejauh 72 km. Hitunglah jarak terdekat dari titik awal keberangkatan kapal ke titik akhir. Berarti jawabannya bukan 30 km. Tapi yang harus kita lakukan pertama yaitu membuat sketsa. Nah, sketsanya seperti apa? Simpel saja, berarti misalnya kita cari titik sini kapalnya. Anggaplah ini kapal. Ya, anggaplah ini kapal. Bergerak ke arah utara. Ke arah utara berarti sini. Bentar, ganti warna dulu. Nah, ini ke arah utara, anggaplah ini lurus ya. Nah, lurus. Yakinlah bahwa ini lurus. Ya. Kenapa kok yakin bahwa ini lurus? Nah, kita anggap ini lurus, kita latihan nanti di jembatan Shirathol Mustaqim. Ya. Hanya selingan ya. Nah, ini kapalnya sudah bergerak ke utara, berarti posisi kapal ada di sini. Nah, posisi kapal ada di sini. Kemudian bergeraknya sejauh 30 km. Posisi ini 30. Kemudian lalu berbelok ke arah barat. Nah, ke arah barat misalnya seperti ini. Nah, ini dari sini ke sini. Berarti kan utara sama barat kan nggak mungkin melenceng. Berarti dianggap, sekali lagi dianggap lurus. Nah, ini. Nah, sejauh berapa? Sejauh 72 km. Berarti sekarang posisi kapal ada di sini sejauh 72. Nah, hitunglah jarak terdekat dari titik awal keberangkatan kapal ke titik akhir. Berarti yang harus kalian cari adalah jarak terdekatnya, berarti ini dari sini ke sini. Ini yang garis
kuning. Nah, sekali lagi anggap saja garis yang saya gambar adalah garis lurus shiratal mustaqim yang akan kita tempuh nanti. Ya. Nah, karena ini adalah membentuk sudut siku-siku, utara dan barat membentuk siku-siku yang ini, berarti ini adalah sisi terpanjang. Sudah kelihatan ini adalah bentuk segitiga siku-siku, dan di depan sudut siku-siku ini berarti sudut terpanjang, berarti kita cari yang sebelah sini. Nah, caranya seperti apa? Balik lagi ke rumus, berarti yang paling panjang adalah berarti A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, B kuadrat berarti berapa? Boleh dimasukkan 30, boleh 72. Terserah kalian. Terserah kalian. Misal kita cat 30 kuadrat ditambah 72 kuadrat. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya ada berapa? Ini kalian silakan kalian hitung. Ini 900 ditambah, nah ini kebanyakan angkanya, silakan kalian isi sendiri. Nah, hasilnya sama dengan berapa? Nah, nanti setelah itu hasilnya adalah nanti A, setelah dari sini ya, dari sini ke sini, A sama dengan akar dari berapa ini tadi, yang ini dimasukkan ini ke sini. Hasilnya nanti adalah 98. Kalau nggak salah nanti hasilnya 98. Kok 98? Maaf, kebanyakan. Hasilnya nanti sekitar 63. Hasilnya sekitar 78 cm. Kilometer. Nah, coba ya kalian kerjakan dulu ya. Kalau memang betul hasilnya 78 km, nih hasil di sini. Nah, ini jawaban kalian berarti betul. Nah, ini adalah contohnya ya. Kemudian tugasnya sedikit. Nomor 1, panjang hipotenusa sebuah segitiga siku-siku sama kaki. Hipotenusa itu adalah sisi terpanjang ya. Hipotenusa itu sisi terpanjang sebuah segitiga siku-siku. 16, sedangkan panjang kaki-kakinya X cm. Kalau segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki siku-siku. Nah, nanti coba kalian hitung tugasnya tadi. Itu nomor 2. Luas sisi sebuah kubus 300 cm kuadrat. Panjangnya diagonal ruang kubus tersebut. Nah, itu tadi sudah saya jelaskan. Jadi yang pertama kalian lakukan, yang kedua, setelah gambar kubus, kalian cari dulu setelah luasnya ini ya, luas sisi, berarti harus ada sisinya dulu. Luas sisi persegi, bukan kubusnya. Nah, luas sisi perseginya. Setelah itu baru dicari langkah ya. Yang nomor 2, cari dulu luas sisi atau persegi. Kan kubus itu terdiri dari 6 persegi.
Nah, cari dulu luas persegi. Setelah mencari luas persegi, baru ketemu panjang sisinya. Nah, setelah ketemu panjang sisinya, baru dicari panjang diagonal sisi. Setelah mencari panjang diagonal sisi, baru dicari panjang diagonal ruang. Jadi urutannya yang pertama untuk nomor 2, cari luas sisi kubus yang persegi aja. Kemudian setelah luas sisinya ketemu, kemudian cari sisinya, panjang sisi aja, panjang sisi persegi. Kemudian setelah panjang sisi persegi, kemudian panjang diagonal persegi, kemudian baru panjang diagonal ruang. Nah, kemudian yang ketiga, panjang PS. Nah, ini ya, ada 2 segitiga. Maaf, soalnya kurang lengkap. Nah, gini, belum saya tulis. Nah, ini tolong didengarkan. Ini yang ini panjang PS itu, yang ini PS itu yang ini Ki, ini R. Nah, panjang QR 18 cm, ini 24, ini 16. Nah, panjang PS nya berapa? Nanti langkah pertama kalian mencari dulu panjang PR. Nah, panjang PR ini harus kalian cari dengan menambahkan kuadrat 20 ini ke sama ini ditambah, karena ini di depan siku-siku kan, berarti ini sisi terpanjang. Kalau sudah menjadi, ini sudah diketahui, ini menjadi sisi penyiku dari segitiga yang pink. Kalau PR ini jadi sisi miring dari segitiga yang hijau. Kalau untuk segitiga yang pink, dia menjadi sisi penyiku. Jadi ini nanti hasilnya ini kuadrat ditambah RS kuadrat, nanti ketemu panjangnya PS. Jangan lupa di akar kuadratkan dulu hasilnya. Itu yang nomor 3. Kemudian yang keempat, diketahui persegi panjang dengan panjang 24 dan diagonal persegi panjang 25. Tentukan lebar persegi panjang tersebut. Berarti ini menggunakan sisi terpanjangnya ada berapa, nanti disketsa dulu, baru bisa menentukan itu ditambah atau dikurangi. Kemudian yang kelima, ini contoh penerapannya tadi sama seperti yang kapal, hingga ini diganti arah dan pertanyaannya. Terima kasih, semoga sukses. Jangan lupa terus berdoa agar kita diberi kemudahan dalam mempelajari video kali ini. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa tugas dikumpulkan di lembaran dan materinya harap ditulis di buku. Baik, tetap jaga kesehatan, jaga keluarga, dan jaga kebersihan diri. Jangan lupa tetap berdoa kepada Allah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.